Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود قال Syekh Albani hadits sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lah sakit, kita ndak pacak beribadah dengan sempurna lagi. Kaki kalau bengkak bapak ibu-ibu, itu untuk duduk at-tahiyatul terakhir itu ndak bisa sempurna lagi. Badan kalau meriang, panas dingin, flu, batuk, itu untuk baca Al-Quran sudah tidak fokus lagi bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah dengan nikmat sehat kita hadir di dalam rumah Allah pada pagi hari ini. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah dengan rakaat pertama surah Sajadah itu 3 halaman bapak ibu-ibu. Lama pak ya, 3 halaman. Kemudian rakaat kedua surah Al-Insan 1 halaman setengah lah. Alhamdulillah kita semuanya mampu untuk berdiri sampai salam, tidak ada yang batuk-batuk bapak ibu-ibu, walaupun bacaan iman agak lambat sikit. Agak lambat, tak ada yang batuk-batuk. Alhamdulillah sabar semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan itu selawat berangkaikan salam buat arwah pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, untuk pagi hari ini kita isi waktu kita dengan melihat satu ayat di dalam surah Muhammad, ayat yang ke-19. Kemudian kita tambah dengan hadis yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat lain dikuatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai kita kecil, baligh, berakal, sampai nanti ajal menjemput kita, kata Allah tujuan hidup kita semuanya ibadah. Kemudian ibadah tersebut tentu ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aneh bapak ibu-ibu kalau ada orang yang beribadah tapi tujuannya tidak mendapatkan surga, itu aneh. Karena semua kita berdoa, dan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka balasannya adalah surga. Maka enggak masalah bagi kita untuk mengharapkan surga dari ibadah kita. Maka kata Rasulullah, bapak ibu-ibu, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kata ulama bapak ibu-ibu, kunci surga tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ini tidak mantap bapak-bapak ibu-ibu, mustahil kita bisa masuk surga. Karena kunci daripada surga tersebut adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dibilang oleh para ulama kita kalimat tauhid. Maka ada salah seorang tabi'in bapak-bapak ibu-ibu namanya Wahab bin Munabbih. Beliau pernah ditanya oleh jemaah beliau, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Munabbih, wahai Wahab bin Munabbih, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Bala, betul kata beliau. Walakin, akan tetapi, ma min miftahin illa lahu asnan. Fa inna ji'ta bimiftahin lahu asnan fatahalakum wa illa lam yaftah lakum. Kata Wahab bin Munabbih, bapak ibu-ibu, betul kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi setiap kunci itu memiliki gigi masing-masing. Jadi kunci itu tidak ada yang polos bapak ibu-ibu, pasti ada geriginya. Satu kunci dengan kunci yang lain itu berbeda geriginya. Kalau sama, maka pintu rumah kita bisa dibuka oleh semua orang. Ini enggak, kata Wahab bin Munabbih, setiap kunci itu ada geriginya. Maka kalau kalian datang nanti membawa kunci yang memiliki gerigi yang diinginkan oleh Allah, maka kalian mampu untuk membuka pintu surga. Tapi kalau dibawa kunci yang lain bapak-bapak ibu-ibu, tidak bisa kita masuk surga. Maka Ibnu Qayyim memaparkan ada tujuh daripada gerigi kunci tersebut yang kita kenal dengan syurutut tauhid atau syurutu kalimatut tauhid, syarat-syarat daripada kalimat tauhid. Yang pertama bapak ibu-ibu kata beliau adalah al-ilmu. Ini penting bapak ibu-ibu. Sebelum kita melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berhak bagi kita untuk mengetahui ilmunya dulu. Kemudian yang kedua yakin. Tak bisa kita ragu-ragu bapak ibu-ibu. Kita harus yakin 100% dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lengkap dengan konsekuensinya kalau kita ucapkan kalimat tersebut. Kemudian kubul, kita harus menerima seluruh apa-apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian sidqu, kita harus betul-betul jujur dengan ucapan kita. Kemudian al-inqiyadu, kita berserah diri kepada Allah seutuhnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ikhlas, kemudian al-mahabbah. Kalimat itu kita ucapkan dengan rasa cinta kepada kalimat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka pagi ini kita sampaikan yang pertama tadi adalah al-ilmu. Kita ibaratkan bapak-bapak, ibu-ibu sebuah bengkel. Ya, kalau kita memiliki kendaraan rusak contohnya, kita cari bengkel, itu kita harus mencari bengkel yang kita kenal, betul tak Pak? Motor rusak contohnya, tidak sembarang bengkel kita masuki. Nah, kita harus tahu dulu di mana tempatnya, siapa pekerjanya, bagaimana kualitas kerjanya. Kalau sembarang bengkel nanti yang tidak rusak ini diperbaikinya bapak ibu-ibu, bannya kempes yang diperbaiki mesinnya, karena tidak di bidangnya. Maka ilmu pertama. Kalau kita lah yakin bengkelnya bagus, kualitasnya bagus, maka kita masuk ke sana pasti dengan yakin. Apapun yang dilakukannya dengan kendaraan kita, kita terima. Oh ini rusaknya ini Pak, oh ini yang kurang Pak, maka akan diperbaikinya, kita serahkan seutuhnya. Nah, seperti itu bapak ibu-ibu. Ketika kita yakin, ketika kita berilmu dengan kalimat la ilaha illallah, lengkap dengan, tentu ilmu tersebut harus bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Al-Quran bapak ibu-ibu. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita andalkan akal kita, maka kata Rasulullah akal itu terbatas. Kita tidak mampu sampai ke situ terkecuali harus dengan
mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka belajar dulu, fa'lam, ketahui dulu, baru kalian ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kita berilmu, Bapak Ibu akan timbul yakin. Ketika kita yakin, maka kita ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada keraguan di dalam hati kita. Artinya kita yakin dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Kalau kita yakin tidak ada yang berhak disembah terkecuali Allah, maka mustahil Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengucapkannya, kita mencari sesembahan yang lain. Apa buktinya sesembahan yang lain? Hawa nafsu kita. Salat itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita yakin itu perintah Allah, maka itu akan menjadi ringan. Zakat itu berat. Untuk mengeluarkan 2,5% itu berat. Akan tetapi kalau kita yakin bahwa di dalam harta benda kita tersebut ada haknya Allah Subhanahu wa taala, fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, gharib, maka kita akan mengeluarkannya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tadi Bapak Ibu, kalau kita datang ke tukang cukur, kita yakin walaupun pisau tajam yang ditaruh di leher kita itu dapat membantah Bapak Ibu. Kata tukang cukur merah ke kiri, tidak ada gitu, tidak mau, kami maunya ke kanan, tidak ada. Kenapa? Karena kita yakin dengan tukang cukur itu. Kita tahu, oh dia ini pasti mahir, dia pasti bisa membuat rambut kita bagus setelah kalau dicukur. Tapi kalau kita tidak yakin, kita tidak tahu, maka kita tidak mungkin masuk ke dalam tempat cukur tersebut. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kita beryakin bahwa kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah terkecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita yakin apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang dilarang oleh Rasulullah, itu baik untuk diri kita. Tak ada lagi apa-apa Ibu. Kalau kita lah yakin, lah kenapa pula harus salat? Lah kenapa pula kita harus zakat? Kenapa pula harus bersedekah? Kalau kita sudah yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan senang hati kita akan melakukannya. Kemudian al-qubul, kita menerima Bapak Ibu. Kita terima seluruh konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita diperintahkan untuk salat, kita pasti salat. Karena kita terima 100%. Kita totalitas kita hanya untuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang meminta kita untuk berpaling daripada kalimat tersebut, maka kita pasti menolaknya, walaupun dengan ganjaran yang sangat besar. Uang, tahta, jabatan, perempuan ditawarkan, maka kita akan menolak. Kenapa? Karena kita sudah menerima dengan 100% untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita betul-betul sedekun, betul-betul jujur dengan kalimat tersebut. Kalau kita tidak jujur, berarti kita munafik Bapak Ibu. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita tidak mau patuh dan tunduk di bawah kalimat tersebut. Maka itu adalah orang-orang munafik. Mereka berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi di dalam hatinya benci dengan kalimat tersebut. Mereka benci dengan syariat Islam. Kalau ada orang ke masjid, mereka caci Bapak Ibu. Kalau ada orang yang nak beramal soleh, mereka tutup pintunya. Ada orang nak memanggil ke masjid, datang ke rumah-rumah, ada cari kesalahannya. Kenapa? Karena tidak sesuai. Rasanya kalau ke masjid itu break. Kalau diundang seluruh masyarakat, kita cari masalah. Oh, sepertinya itu ada maunya tuh. Nah, pasti nak politik, pasti nak ikut segala macam. Padahal orang mengajak untuk beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jujur dengan kalimat tersebut. Itu syaratnya. Itu tidak bisa kita buat-buat. Itu memang dari hati kecil kita. Untuk mengucapkan kalimat tersebut, jujur dengan diri kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kalau itu sudah jujur Bapak Ibu, maka seluruh perintah dan larangan dalam Islam ringan kita kerjakan.
Tapi kalau tidak jujur berat Bapak Ibu. Pasti berat. Untuk bangun pagi itu berat. Untuk mengunjungi orang sakit, untuk silaturahim itu berat. Karena harus membawa segala macamnya. Tapi seperti itulah syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada yang sakit kita kunjungi. Kalau ada yang meninggal kita selenggarakan jenazahnya. Kadang-kadang sibuk, banyak alasan sehingga kita berpaling daripada hal-hal tersebut. Kemudian al-inqiyad, kita harus tunduk patuh 100% dengan kalimat tersebut. Kemudian ikhlas Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan hanya sebagai identitas kita. Karena malu orang semuanya muslim di sekitar kita, kita ucapkan, artinya tidak ikhlas. Dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Mengucapkannya harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Makanya kita seorang muslim tidak boleh memaksa orang Bapak Ibu-ibu untuk mengucapkannya. Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tidak ada boleh kaum muslimin memaksa orang-orang non-muslim untuk memasuki Islam. Kita boleh mendakwainya. Kita boleh mendakwahkan bagaimana Islam tersebut, bagaimana adab Rasulullah SAW. Tapi untuk memaksa orang itu tidak boleh, Bapak Ibu-ibu. Harus ikhlas untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mahabbah, kita harus cinta dengan kalimat tersebut. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka katakan wahai Muhammad, ikuti aku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu. Bagaimana kita cinta dengan Allah, Bapak Ibu-ibu? Bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak berilmu dengan itu? Kita tidak yakin, kita tidak mau berserah diri, menyerahkan totalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari seluruhnya, dari anak-anakku, dari istriku, akan tetapi aku tidak bisa mencintaimu melebihi diriku." Itu kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada dirinya. Maka cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segalanya, Bapak Ibu-ibu. Cinta kita kepada Allah harus melebihi cinta kita kepada diri kita. Maka para sahabat kalau dipanggil untuk berjihad itu nyawa itu dipertaruhkan, Bapak Ibu-ibu. Walaupun lagi enak-enak, walaupun lagi mendapatkan nikmat yang berlimpah, harta benda banyak, rumah ada, segala macam, tapi kalau ada panggilan jihad itu mereka langsung turun. Tidak ada kata untuk menolaknya. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 tolak ukur kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ciri orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak bersalawat kepada baginda Rasul. Maka kata Rasulullah, orang yang paling kikir, al-bakhilu minkum, orang yang paling bakhil daripada kalian, apabila disebutkan namaku, maka mereka tidak mau bersalawat kepadaku. Kalau kita lihat Bapak Ibu-ibu, kajian-kajian para kiai, kajian-kajian para habaib di Jawa, kalau itu disebutkan nama Nabi Muhammad, itu seluruh jamaahnya sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya bersalawat. Nah, kalau kita berea Bapak Ibu-ibu, 10 kali, 20 kali disebutkan nama Nabi Muhammad, itu lisan kita untuk mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sangat berat. Maka kata Rasulullah, orang yang paling kikir di antara kalian adalah orang yang apabila dibacakan namaku, mereka tidak mau bersalawat kepadaku. Kemudian kita harus mencontoh baginda Rasul. Bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan identitas pakaian, itu tidak cukup Bapak Ibu-ibu. Ya, kita memelihara jenggot kita, ya memang itu sunnah Rasul, tapi itu belum cukup untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau beri contoh dari seluruh aspek kehidupan, terutama dari sisi akhlak. Kalau kita lihat sirah nabawiyah Bapak Ibu-ibu,
maka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim atau orang-orang musyrik itu banyak masuk Islam bukan karena mahirnya Rasulullah berdakwah, bukan, akan tetapi karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi bapak-bapak ibu-ibu sebelum salat subuh itu Rasulullah mendapat air ludah yang disemprotkan oleh seorang wanita tua di kota Makkah. Kalau pagi datang ke Ka'bah itu diludahi bapak ibu-ibu, ludahi, besok diludahi lagi, besoknya diludahi lagi. Suatu hari Rasulullah heran, lah kok kenapa pagi ini enggak mendapat ludah? Ya saya mendapat ludah, pagi ini enggak ada. Beliau tanya para sahabat, mana orang tua, mana nenek-nenek yang di situ? Kata sahabat, sedang sakit ya Rasulullah. Habis sholat subuh langsung mengunjungi rumah nenek tersebut. Bagaimana akhlak Rasulullah bapak ibu-ibu? Kalau kita jangankan 10 kali, sekali saja jangan coba-coba pak ya. Langsung bertonjok atau bibir itu. Diludahinya gitu pak. Rasulullah enggak. Kita juga harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Karena tidak semuanya bapak-bapak ibu-ibu yang fine dengan kita, yang cocok dengan kita, enggak. Pasti ada yang berlawanan dengan kita. Tak seluruhnya menyukai kita. Pasti ada orang yang tidak menyukai kita. Maka menghadapinya itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal bapak ibu-ibu itu menggali lubang. Digali lubang untuk menjerumuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ini sering dilalui oleh Nabi Muhammad. Digali lubang di situ. Biar Nabi Muhammad jatuh dan masuk ke dalam lubang tersebut. Berjalan waktu seminggu, 2 minggu, Rasulullah tidak masuk ke situ bapak ibu-ibu. Yang masuk Abu Jahal. Masuk ke dalam lubang yang sudah digalinya sendiri. Lalu lupa mungkin pak ada lubang di situ, masuk dia. Itu orang-orang Mekah itu menolongnya. Sudah diulurkan tali, ditolong, tidak bisa menolongnya narik ke atas. Datang Rasulullah. Rasulullah ini memang fisiknya kuat bapak ibu-ibu. Ulurkan tangan beliau, ditarik ke atas. Pas sampai di atas, kata Abu Jahal, wah ini ahli sihir katanya. Sebanyak itu orang yang menolong, tidak ada yang bisa. Giliran dia, langsung bisa aku diselamatkan. Atau kalau bapak-bapak begitu kan, rasanya langsung bangku hantam di situ. Lah ditolong masih juga dia nak mencaci gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bapak ibu-ibu. Beliau malah sabar. Beliau doakan ya mungkin dapat hidayah, ya semoga berubah besoknya. Begitu juga dengan keluarga beliau. Itu dengan lawan beliau seperti itu akhlaknya Rasulullah bapak ibu-ibu. Kalau dengan keluarga beliau, itu lebih ramah lagi. Aisyah menceritakan, datang Rasulullah jam-jam 11 siang bapak ibu-ibu. Itu bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indaki ta'am? Wahai Aisyah, apa kamu memiliki ta'am, makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Lah jam 11 bapak ibu-ibu kan capek itu, perut lapar, nak sarapan, pulang ke rumah, temu istri, tanya makanan, tidak ada. Kata Rasulullah dengan senyum beliau, kalau begitu saya puasa hari ini. Begitu akhlaknya Rasulullah. Kalau kita bapak ibu-ibu, wallahu a'lam, bisa jadi tudung nasi itu melayang mungkin pak ya. Jam berapa hari tidak ada makanan. Tapi Rasulullah tidak. Beliau tertawa, beliau senyum, kemudian mengatakan kepada istri beliau, kalau begitu saya puasa, selesai masalah. Besoknya kembali lagi kata Aisyah. Rasulullah berkata, apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah. Ada orang yang menginfakkan nih, ada orang yang bersedekah tadi, ada orang yang mengantarkan ke sini makanan, kayaknya enak ini, maka saya tunggu engkau ya Rasulullah dari pagi sampai engkau datang untuk makan bersama-sama. Kata Rasulullah, baik, kalau begitu mari kita makan bersama-sama. Rasulullah makan dengan istri beliau. Setelah makan baru Aisyah sadar bahwa Rasulullah hari itu berpuasa. Tapi untuk membahagiakan istri beliau bapak ibu-ibu, beliau batalkan puasa sunnah beliau. Untuk membahagiakan istri yang dicintai, karena dari pagi sampai jam 11 itu menunggu. Kalau beliau bilang, maaf saya lagi puasa, maka sakit hati istri beliau. Nah dari pagi ditunggu, pas mau makan ternyata beliau puasa. Tapi Rasulullah sangat paham dengan istri-istri beliau.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya dengan kita mencontoh luarnya saja, tapi harus dari dalam juga, dari akhlak beliau. Maka dalam surah Al-Qalam dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sungguh engkau Muhammad di dalam akhlak yang sangat mulia. Maka akhlak Rasulullah SAW di dalam keseharian kita perlu kita contoh juga bapak-bapak, ibu-ibu. Maka itu adalah syarat-syarat daripada kalimat tauhid tadi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tidak cukup bagi kita untuk hanya sekedar melafazkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa kita tidak paham makna, itu tidak cukup. Kita harus paham maknanya, apa-apa syaratnya, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana juga manfaat dari kalimat tersebut. Kalau dalam hadis tadi, kalau kita istiqamah dengan kalimat tersebut sampai ajal menjemput dan akhir kalimat kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berhak bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Bapak Ibu-ibu, kita di dunia ini adalah pengembara. Kita merantau Bapak Ibu-ibu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Karena nenek moyang kita berasal dari surga, maka berhak bagi kita untuk kembali ke surga. Jangan nyasar bapak ibu-ibu. Nenek moyang kita berasal dari surga, kita malah kembali ke neraka. Itu kan nyasar artinya. Karena Nabi Adam itu dari surga dulu, diturunkan merantau, membersihkan diri. Kemudian nanti kembali lagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.